Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ada adik sekalian di mata kuliah Pancasila ya. Gimana kabarnya hari ini? Hujan, mendung, atau masih gerimis di Mojokerto? Mendung Pak. Mendung. Sayu, Dan iya, sayu. di Gresik, di Sidoarjo, di Pasuruan, di Jombang, ini kondisi masih mendung ini ya. Ya, teman-teman sekalian, untuk pertemuan kali ini adalah filsafat Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita coba mengulas itu dan kita coba diskusi bersama terkait dengan filsafat Bhinneka Tunggal Ika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita coba pelajari. Jadi, untuk kebinekaan ini ya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika ini? Jadi kalau secara makna, Bhinneka Tunggal Ika ini kan berbeda-beda tetap satu. Bisa ditarik di ragam keberagaman. Jadi kalau istilahnya berbeda-beda tetap satu, bisa di breakdown menjadi keberagaman. Di breakdown lagi persatuan Indonesia. Kita coba mengurai makna dari keberagamannya. Jadi keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu bukan hanya pakaian adat istiadat. Keberagaman juga dapat diartikan dalam istilah gotong royong. Atau keberagaman ini bisa diartikan sebagai toleransi antar umat beragama. Keberagaman ini bisa dimaknai dalam kehidupan sehari-hari itu saling hormat, menghormati. Keberagaman juga bisa dimaknai dalam kehidupan antar beragama itu toleransi antar umat beragama. Sehingga bisa dimaknai bahwa istilah kebinekaan ini epistemologinya sangat luas. Dan terminologi di sini coba kita batasi dari arti dari gotong royong. Gotong royong ini merupakan bentuk penghormatan atau bentuk komunikasi dari masyarakat untuk melakukan sesuatu hal tanpa pamrih. Jadi contoh kayak Jamaluddin melakukan pekerjaan di desa, membangun jalan, atau sekarang ini musimnya banjir. Kita melakukan gotong royong untuk membantu mereka-mereka yang lagi kena dampak banjir. Di Jombang ini ada dua kecamatan yang parah, yang di Kecamatan Peterongan sama Kecamatan Kesamben ini sampai hari ini setengah sampai 1 meter. Di Mojokerto juga sama, di kota juga demikian. Tapi yang parah ini di kawasan daerah pemukiman di Kecamatan Kesamben. Sudah beberapa hari ini terendam air dan disitulah dibutuhkan gotong royong, saling berempati, simpati, empati, baik dari pemerintah kabupaten maupun dari tingkat pengamanan tim SAR, ada TNI, ada Polri, ada Ormas, ada juga aliansi dari beberapa organisasi, ada dari mahasiswa, ada dari komunitas pemuda. Nah, di situ melakukan aksi gotong royong, melakukan berempati kepada masyarakat yang lagi terdampak bencana banjir. Coba kita fokus lagi di sini, apa arti sih gotong royong ini? Istilah gotong royong ini berasal dari Jawa, khususnya Jogja ya, dikenal dengan sebutan gugur gunung. Kalau di Jawa Timur, gotong royong ini sambatan, bareng-bareng melakukan pekerjaan.
Kalau di Bali sebutannya ngayah. Nek Madura itu song osong labung. Nah, walaupun berbeda-beda, gotong royong itu memiliki makna yang sama, artinya apa? Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan personal. Nah, ini sudah jauh sebelumnya tradisi-tradisi atau adat-adat yang ada di kenegaraan kita ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat di luar, misal di Kalimantan, Borneo, atau di Sumatera, sama semuanya. Tapi mereka punya istilah yang berbeda-beda. Tapi terminologinya sama. Gotong royong itu adalah kegiatan bersama mengutamakan kepentingan. Nah, poinnya di sini adalah, lah, filsafah Pancasila, filsafah Kebinekaan Tunggal Ikaan itu ada pada implementasi masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan sekarang sudah menjadi tradisi sampai bisa dikatakan peradaban kita ini seperti itu. Jadi kalau sekarang ini dengan adanya perubahan zaman ya, ada di era revolusi industri 4.0 atau sekarang 5.0. Nah, ini kita selaku warga negara yang baik tetap harus memegang prinsip-prinsip kegotong royongan, prinsip-prinsip kebinekaan. Kalau tidak selalu memegang prinsip-prinsip itu pun akan menjadi persoalan. Persoalannya apa? Itu juga berdampak kepada adab, itu juga berdampak kepada perilaku, itu juga berdampak pada interaksi di lingkungan sekitar. Ini sangat berdampak sekali. Muncul istilahnya egosentris, istilahnya nafsi-nafsi, nggak kenal lo gua. Jadi istilah atau tradisi kegotong royongan ini poinnya di sini jauh ada sebelum bangsa kita merdeka. Jauh ada sebelum Pancasila ini dilahirkan. Sehingga bisa dikatakan kebinekaan ini prakteknya ada, itu kita sudah melakukan Pancasila tapi belum ada nama pada saat itu. Karena di era-era Majapahit, di era-era kerajaan, ini sudah ada yang namanya toleransi antar umat beragama. Islam, Hindu, Buddha berdampingan dengan baik. Ada Islam dengan Kristen berdampingan dengan baik. Ketika nanti ada persoalan-persoalan, gap di antara mereka, ada friksi, berarti di situ ada komunitas lain yang menginginkan perpecahan, yang menginginkan masyarakat kita ini tidak bersatu padu, menghilangkan prinsip-prinsip kebinekaan, menghilangkan tradisi gotong royong. Oke, selanjutnya sesuai dengan simbol kebinekaan, ini yang mengungkapkan pertama kali ini adalah emputan tular. Siapa emputan tular? Emputan tular ini adanya di era Majapahit. Jadi eh, di dalam kitab Sutasoma, kalau sekarang ini bisa kita lihat di Museum Leiden ya. Jadi kitab Sutasoma itu mengajarkan kebinekaan. Jadi ajaran-ajaran Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharma, Mangrowo, berbeda-beda itu satu, tak ada pengabdian yang mendua. Nah, artinya semboyan kebinekaan ini ditransformasikan kepada ajaran-ajaran Pancasila ketika Indonesia dinyatakan merdeka 1945. Jadi ini jadi semboyan dan juga jadi ideologi dari negara ini. Ideologi Pancasila yang diwajibkan siapapun setiap warga negara Indonesia harus berpedoman
Pancasila. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hono Darmo Mangrowo digunakan untuk mengantisipasi keanekaragaman agama yang dipeluk rakyat Majapahit. Yang pada saat itu walaupun agama berbeda mereka tetap satu dalam pengabdian. Apakah ada catatan? Ada catatannya. Sehingga di dalam peradaban Majapahit pada saat itu ditandai oleh Raden Rahmat. Raden Rahmat itu Sunan Ngampel. Sunan Ampel. Simbol dari Wali Songo ya, salah satunya ini. Sunan Ngampel itu ditunjuk sebagai istilahnya Menteri Keagamaan pada saat itu. Dikasih tanah perdikan yang ada di Ampel Deto sehingga sekarang dikenal Ngampel Surabaya dan dikenal dengan Sunan Ampel atau namanya Raden Rohmat. Nah, ini Kebineka Tunggal Ikaan ini sudah diimplementasikan pada saat itu. Sehingga tidak bisa kita menutup diri atau menolak dengan fakta-fakta sosial yang terjadi pada saat itu bahwa peradaban kita ini jauh sebelum Indonesia sudah ada Bhinneka Tunggal Ika atau sekarang disebut toleransi antar umat beragama. Walau agamanya berbeda, tadi sudah saya sampaikan, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Jawi, ada juga apa ajaran Kapitayan istilah pada saat itu dan ajaran-ajaran yang lainnya. Itu secara praktek ini dinyatakan sudah lulus tidak ada perang yang mengatasnamakan keagamaan. Kalau ada cerita-cerita ini ada Demak nyerang Majapahit, ini ada Majapahit diserang Demak, apa istilahnya berbeda keagamaan itu juga masih simpang siur. Sumbernya dari mana? Ini masih banyak kajian-kajian atau riset yang menyatakan bahwa tidak ada persoalan agama pada saat itu. Tapi yang ada adalah sistem politik kenegaraan. Jadi gapnya ini antar negara. Oke, adik-adik selanjutnya ada yang mau tahu tanggal berapa semboyan Bhinneka Tunggal ditetapkan pemerintah disepakati secara politik pada saat itu adalah pada tahun 1951. Bisa ada yang mengartikan istilahnya Sumpah Pemuda 28 Oktober. Itu juga memuat kajian-kajian tentang kebinekaan. Nah, pada tahun 1951 ini ditetapkan secara politik semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pak, ini ada lagi yang membantah tidak tanggal itu. Silakan. Kita tidak menjustifikasi mana yang salah dan mana yang benar, tetapi kasih argumentasi, kasih alasan. Kasih juga asbabun nuzulnya seperti apa supaya kita nambah wacana, nambah wawasan bahwa banyak dinamika-dinamika yang ada pada saat itu baik itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila Sakti atau lahirnya Pancasila ini banyak dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan sehingga mereka mempunyai asumsi, mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tapi tetap secara politik ditetapkan kita ikut pemerintah saja. Ini ada juga pertanyaan lagi. Untuk apa sih Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa ini? Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa merupakan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia. Meskipun Indonesia berbeda suku, bangsa, ras, keberagamaan yang ada merupakan sebuah persatuan. Ini merupakan wujud yang nyata. Hampir suku kita ini, suku ras ya, itu hampir ada 725 atau lebih ya. Bahasanya, pulaunya ada 13 juta sekian.
Kalau ada juga pendapat 16 juta, tapi yang diakui oleh dunia ini hanya 13 juta sekian. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulaunya ini banyak sekali ya. Tetapi faktanya hampir dengan perbedaan suku, ras, dan budaya serta agama, Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan. Tidak ada konflik-konflik. Jadi kita tekan konflik. Apa nggak ada? Ya ada, muncul. Ada letupan-letupan kecil muncul. Ada gap yang membenturkan persoalan antar agama. Padahal itu tidak. Itu persoalan politik. Sehingga banyak proksi-proksi ya. Jadi proksi-proksi yang ditaruh di sini ini banyak. Proksinya Amerika mungkin, proksinya Rusia, proksinya di Timur Tengah. Nah, ini sedang bekerja semua di negara kita ini. Nah, itu yang perlu harus diantisipasi. Jangan sampai alasan-alasan berbeda suku, ras, dan agama ini menjadi gap di antara masyarakat. Karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sudah mendarah daging. Jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Dan peradaban itu insya Allah sampai hari ini bisa terpercaya. Bagaimana bila semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini jadi problem juga ini. Perlu diskusi, kajian teman-teman ini. Adrian, Jamal, atau yang lainnya ini ya. Nanti bisa bisa ada kajian-kajian itu. Erlita juga ini dengan kajian gendernya ini. Ini bisa bisa apa? eh, Nantinya di kelas bisa mendiskusikan piye kalau semisal Bhinneka tidak diterapkan. Java bisa ngasih komen, Christine bisa ngasih komen ya semuanya ya. Nah, sehingga kita berbicara landasan hukum dulu. Landasan hukum, dasar hukum bagi berlakunya sebuah ketentuan Bhinneka Tunggal Ika ini. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lembaga negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini simbol-simbolnya sudah ditaruh di rumah, di gedung, di mana simbol-simbol itu selalu ada. Karena apa? Memang landasan hukumnya ada. Nah, ini ada ciri-cirinya apa sih? Bhinneka Tunggal Ika ini, ciri-cirinya apa yang untuk masyarakat kita? Adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Sama, kamu kewajibannya apa, persamaannya apa, hakmu apa, semuanya dijamin oleh undang-undang. Karena setiap warga negara ini diberi kebebasan untuk bisa memeluk agamanya masing-masing. Yang penting kamu bertuhan dan itu dilindungi sama undang-undang. Undang-undang memberikan kebebasan kepada Anda di warga negara, mau Muslim, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau kamu kejawen silakan. Asal di situ tidak menjustifikasi atau membuat gaduh atau merasa sok paling benar yang membuat kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Itu yang tidak boleh. Karena memang ciri-cirinya ini kebinekaan kebinekaan ini itu tidak ada rasialisme atau paham yang menganggap ras atau sukunya paling tinggi unggul nggak ada. Tumbuh dan berkembangnya sikap gotong royong atau berkembangnya sikap golongan sendiri dan membenci golongan orang lain. Ono perbedaan kulit, oh kon putih, iki kon agak setengah coklat, kon itu hitam, nggak ada. Seperti dulu-dulu yang pernah terjadi di gap di Amerika itu antara kulit putih dan kulit hitam. Antara rambut panjang, rambut ikal, rambut berintik, rambut kriwul, macam-macam. Nggak ada masalah. Kita sudah menerapkan prinsip-prinsip kebinekaan sehingga
Itu yang membuat kita dari beberapa perbedaan itu memang sebuah keniscayaan, membuat kita semakin kompak, membuat kita semakin mawas diri, membuat kita ini semakin memahami wacana-wacana sosial bahwa yang terjadi di antara umat beragama itu berbeda-beda. Yang terjadi di antara ras dan golongan kebudayaan itu berbeda-beda. Dan tidak boleh disamakan, itu sudah sunatullah itu. Ya. Yang keempat, tidak adanya sikap diskriminalisasi. Membeda-bedakan menungso berbangsa. Oh, kau niki ora daerah kene, wis nangale. Oh, kamu bukan golongan sini, kamu pindah, kamu bukan berasal di bangsa sini, kamu enggak bisa. Sehingga poinnya di sini kebinekaan adalah sikap saling menghormati antara warga masyarakat, sikap saling menghormati antar tetangga, sikap saling menghormati antar mahasiswa, baik itu mahasiswa fisip, oh ini ada prodi pemerintahan, oh ini ada prodi komunikasi, harus, nggak boleh kita mengklaim ada prodi mesin, ada prodi industri, ada prodi IT ya, ada juga prodi sipil, ada prodi FKIP, matematika, bahasa Indonesia, sastra, atau prodi agama. Ini semuanya terjaga. Harus saling hormat, menghormati. Jadi, apakah menurut kamu kekeragaman dalam masyarakat Indonesia? Ini beragam toh, tadi sudah saya sampaikan. Indonesia itu memiliki 13.466 pulau. Indonesia terdiri banyak pulau. Rasnya banyak, bahasanya banyak, hampir 700 sekian. Ya. Tapi ya fine-fine aja. Memang ada sedikit potensi memunculkan konflik karena keragaman di bangsa kita. Karena kekayaan sumber daya alam kita. Ini poin yang penting harus dicatat ini. Kenapa di sini selalu ada adu domba? Kenapa di sini selalu ada intrik? Kenapa selalu ada hoax? Karena bangsa kita ini mempunyai kelebihan sumber daya alam. Baik itu ngomong gas, sumber daya alamnya tinggi, mineral, sumber daya alamnya tinggi, logam, sumber daya alamnya tinggi. Karena memang kita ini di kepulauan dan di situ ada beberapa titik. Kalau dari riset ada 199 titik gunung berapi di Nusantara ini. Sehingga sangat potensial sekali terjadi gempa, terjadi tsunami. Dan di mana di situ ada gunung berapi, ada magma, pasti di situ sumber-sumber energi banyak. Ada logam dan sebagainya ya. Entah itu emas, perak, perunggu. Jadi AU, AG, CU, tembaga. Ini pasti banyak. Karena apa? Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa, memberi karunia berupa alam yang sangat kaya raya di dalamnya. Bahwa sumber daya alam kita ini luar biasa. Makanya pemerintahan kalau memberikan apa ya hilirisasi semisal itu sangat cocok sekali supaya produk-produk penjualan keluar itu menjadi setengah jadi. Bila mana produk belum jadi atau bahan dijual itu nilainya minus. Coba bayangkan. Mentah teko kene Indonesia, no kono dimasak, didol mana ke kita. Ini kan kacau. Karena Indonesia ini merupakan tingkat konsumen tertinggi nomor 4 kalau nggak salah. Yang pertama ada China, Cina ini hampir 1,3 miliar ini atau 1,34. Ada India 1,3 miliar juga, ada Amerika dan kita ini 375 jutaan ini. Nah ini
tingkat konsumtif tinggi sehingga selalu menjadi ada sedikit konflik ya yang dimunculkan oleh pihak-pihak berkepentingan karena proksi-proksi juga masih berjalan di Indonesia. Ya, adik-adik sekalian, ini nantinya bisa kita bahas secara luring ya. Jadi konflik vertikal, konflik horizontal, ada konflik dengan atasan di sistem kenegaraan kita. Dengan partai-partai juga ada konflik horizontal, konflik antar masyarakat, konflik antar kelembagaan, antar suku, ras dan budaya semuanya. Ini nanti bisa bisa diteliti dan dibahas karena semua konflik itu ujung-ujungnya ini potensial sekali untuk disintegrasi bangsa, potensial sekali untuk mereka-mereka pecah, potensial sekali mereka menganggap bahwa mempunyai daerah yang kaya sumber daya alamnya sehingga dia ingin pecah juga. Ini hati-hati nih, karena proksi-proksi sedang bekerja dan berjalan sampai hari ini untuk membuat Indonesia tidak nyaman. Ya, nah ini tugas nantinya bisa untuk upaya masyarakat multikultural menghadapi masalah sosial bisa menumbuhkan toleransi, sikap simpati, empati, menggambarkan sikap demokrasi dan anti diskriminasi. Jadi diskriminalisasi untuk mengembangkan masyarakat nasionalisme, menumbuhkan sikap kerjasama yang baik, karena memang di bangsa kita ini bangsa ketimuran yang mengedepankan adat dan sopan santun, sehingga uniklah bisa kita riset bersama. Sopan santun, adab, adat atau peradaban dengan antar sesama, antar kawan, antar lawan itu luar biasa. Indonesia sangat dihormati. Indonesia mempunyai budaya yang saling menghargai. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, nantinya bisa kita diskusikan atau ada pertanyaan pada kesempatan hari ini bisa diajukan untuk Christine, Erlita, atau Sebastian bisa coba tanya Jamaluddin, ada Rifki, ada Mawang dan sebagainya, Hafid Nur bisa nanya. Monggo silakan. Christine Susilawati, tek Ya, aku. Christine, ya, Em, eh, Sekarang kan di Indonesia, saya menilai itu kan banyak sekali apa namanya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang mulai memudar, Pak. ya. Eh, Kami sebagai generasi penerus penerus bangsa, bagaimana agar nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang sudah di Indonesia ini bisa apa namanya muncul kembali. Tidak, saya rasa sekarang itu banyak pemudaran Pak terkait Bhinneka Tunggal Ika. Mohon penjelasan bahwa kami sebagai generasi muda untuk bisa meningkatkan kembali atau menumbuhkan rasa Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Terima kasih Pak. Oke, ya, makasih. Persoalannya apa ini semakin mengudar, ada sedikit pergeseran. Jadi hilang tidak, tapi bergeser. Satu, sikap itu tidak tumbuh kenapa? Nah, salah satunya pendidikan Pancasila ini tetap diadakan di kampus, tetap dijadikan mata kuliah umum, wajib, itu salah satunya untuk itu. Sehingga adanya transformasi 4.0 ini tidak menggerus. Ini kan banyak terjadi akibatnya. Ada perubahan teknologi, ada kebebasan, HP dan sebagainya. Dan itu memang faktanya sudah terjadi pada komunitas masyarakat arus bawah. Dari segi pendidikan, kita tetap harus memunculkan, kalau istilah dulu itu kan pendidikan moral Pancasila. Ini moral ini, karakter. Nah, mudah-mudahan dari menteri yang baru ini muncul pendidikan karakter. Kalau istilahnya dulu itu pendidikan moral Pancasila. Moral hilang, pasti nilai-nilai keberagaman ini hilang. Moralnya hilang, pasti toleransi antar umat beragama nanti hilang. Jadi, Christine,
Yang pertama itu adalah dari segi pendidikan, sedini mungkin harus diajarkan. Pendidikan itu ada tiga, ada formal, jadi di kuliah, di kampus, di sekolah-sekolah SD, madrasah, ya, formal. Ada informal. Nah, informal ini nanti ada pelatihan-pelatihan, ada non formal. Non formal ini dilakukan oleh media atau berita atau apa ya, yang sifatnya ini memberikan sarana informasi pendidikan maupun sarana informasi wacana kepada masyarakat kita. Jujur saja, memang untuk hari ini kebebasan di pemuda-pemuda Gen Z ini harus dikasih sentuhan, terutama yang Gen Z ini ya. Kalau yang tua-tua ini sudah kalau dulu kan masuk apa ya penataran P4, masuk apa ya kader-kader moral Pancasila itu yang bagi yang Gen Z. Tapi alhamdulillah untuk Gen Z ini sudah bisa menyerap untuk nilai-nilai itu dan hari ini transformasi dari tingkat pendidikan itu sudah ada. Jadi gitu ya, Christine. Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, yang lainnya silakan. Erlita, Jamal, Jamal. Ini mudah apa mboten? Oke ya, dari pertanyaannya teman-teman, tadi Christine sudah mewakili bahwa memang ada kekhawatiran. Ada ini kekhawatiran, bukan wedi ya. Eh, Ada kekhawatiran di Gen Z kita ini nantinya bahwa tradisi atau peradaban yang sudah berlaku ini akan sedikit-sedikit pudar karena memang banyak hal lah. Makanya di sini muncul muncul beberapa asumsi juga kan ya teman-teman bisa kajian pemerintahan kita ini nantinya dipimpin militer apa sipil. Sudah siap dipimpin sipil atau masih dibutuhkan militer kan gitu. Kayak pemilu kita bebas seperti ini yang apa ada istilahnya barbar sekali apa nanti akan dirubah menjadi modelnya model perwakilan bukan pemilihan langsung tapi pemilu perwakilan bisa perwakilan tertutup apa terbuka lah ini banyak kajian-kajian karena apa seluruhnya ini ada ada hubungannya tidak semerta-merta berdiri sendiri enggak karena semuanya baik dari pemerintahnya, baik dari legislatif ya, mau eksekutif, mau legislatif atau masyarakatnya atau pendidikan perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi atau kalian ada LSM atau NGO atau kelompok-kelompok yang lainnya terutama di sini ada BEM atau BEM ini apa sudah LKKM apa belum? Apa sudah ada pelatihan apa belum? Saya nggak tahu untuk yang teknik industri ini. Sudah apa belum ini? Teknik industri. Sudah ada sudah, LKMM? sudah, Oh, sudah. Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya. ya, sudah, Berarti itu ya, Pak. sudah. Sehingga, ya, Bar. Radit, ada pertanyaan, Dit? Tidak, Pak. Oke. Saya kira, saya kira ini sudah sangat memahami. Poinnya di sini adalah keberagaman tetap ada. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan simbol, ya, simbol keberagaman, toleransi antar umat beragama, saling gotong royong, saling membantu. Terutama hari ini kita sedang dilanda dengan banyak insiden-insiden banjir karena musimnya ini kan musim penghujan. Ketika curah hujan tinggi 2, 3 sampai 4 jam ini juga akan banjir. Jadi banjir itu kan air yang menggenang selama lebih dari 3 sampai 6 jam. Kalau 3 jam belum bisa dikatakan banjir karena itu air yang menggenang. Butuh liwatan airnya. Jadi sakjane banjir iki
Kalau diartikan itu kan kita mencarikan jalan pulangnya air. Kalau air ini nggak dikasih jalan untuk pulang, maka airnya bisa kemana-mana. Sama kayak si Radit Akbar ini, kalau tidak dikasih, ditunjukkan jalan pulang, bisa nyasar nanti-nanti nih. Kalau Java barang ini, yuk nyasar-nyasar. Lah begitu juga dengan air. Jadi tugasnya adalah mencarikan jalan pulang air menuju ke rumahnya. Rumahnya di Rumah. mana? Sifatnya air itu selalu mencari yang lebih rendah. Jadi pulangnya tetap ke sungai. Ya, saya akhiri di situ. Mudah-mudahan airnya ini bisa pulang semuanya ke sungai, nggak mampir-mampir, dan pemerintahnya tanggap untuk memberikan jalan. Sekian ya, terima kasih untuk adik-adik sekalian. Assalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Edit.